Niku ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu. Tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Saya supire takoki, "Mau piye? Tak pidato ini bingung ta." Nak dijawab ra bingung kecewa deh. Dia jawab, "Wah bingung sedanten. Wah, sewenang itu iso turu deh." Karena memang konflik itu manusia tuh seperti itu. Jadi apa? Kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini. Tapi reputasi bernegaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang melarat ini muadzin tok itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari? 2 juta, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan jebule sing kiai Indonesia aja penek, madikman ke salat terus. Maksudnya madikman ke salat terus lah ono gajine ngono. Akhirnya kecewa. Semenjak itu ra berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji muadzin digaji. Dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis padasane elek imam dhewe koma dhewe. Macam-macam. Nah. Tapi dekne gak ngerti nek Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke salat terus iku perkara ana gajine to. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia mari geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar ngimami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga, harus dibaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, masa uang kok ngimami tok rantuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang benar baik batin. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Mulanya akhirnya imam gak bangga. Surga imami puasanya hebat, boleh mergo digaji. Mandekman ke sholat terus ngorok gaji ini. Artinya sholatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tambah gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas dibangun apa? Gaji. Karena kalau nu bingung saya hafid mulai digaji, ustadz digaji, kalau bingung bercerita kok berkali-kali beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustadz. Kalau bercerita jenengan termasuk yang setuju apa enggak? Muni setuju kok didik uang kedonyan, muni ras setuju hafid betul duit kok ora oleh. Aku mendingin, wong alim ra iso mikir dunya, mending itu yang tanya itu kadang gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Terus jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawab yo ngelatih ustadz seneng duit yo ora apik. Nentang ustadz untuk rezeki ku yo ora apik. Wong ustadz fakir yo akeh tenan. Nah, kula kan wong keramat, gak mati masalah cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Kula wong keramat untuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustadz kan tidak keramat. Gak keramat, bujune cerewet. Kalau mertua. Nggak, kalau sampean misalnya jadi, nggak ini cerita wakisimun. Seman setuju nggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo, ngaco. Setuju ora? Loh, kok setuju hafid? Terus gue senang hafid itu di mental materialistik. Setuju tak? Nggak. Terus gue setuju. Hafid radio duit. Mungkin ya, jadi ngurusi aku. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama
Makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolakan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya tentu dalam hal yang tidak apa mujma'alah. Itu gejolak-gejolakannya itu nggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana, mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilul shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar. Karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditaklukkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Medina. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat, enggak, kita di Medina, ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah, debat gitu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro itu apik tau. Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting, enggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah Medina. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Medina. Mimbainihim itu orang-orang keren, Kak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya asalkan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat, kok nguyai segoro, sehingga sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana. Termasuk barokahnya madzhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa sahabat. Tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina, ya buruk. Negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai, ya buruk. Terus kayak jawabmu gitu. Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue lah misalnya, dia hukumnya dolan mbek kanca traktir ya apik. Piye hukume nraktir konco nganggo jatah belanjane bojo. Elek. Akhirnya jare wong lanang-lanang jono dhewe Gus ono jatah bojo atau jatah konco. Karena duitmu cukup nak ora. Ya itu sudah semua manusia itu wahum yakhisi. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Coba wong saiki beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker, di mana-mana saya sering ditanya, wadah yang bagus, kandani nak adzan juga banter-banter, mengerameni tongko, nak niat sholat rasa adzan nak isteko. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siah. Sing sitok, mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok, sing wis seneng tanpa adzan pun yo, tanpa adzan rame-rame, maksudnya wis sholat ke milih ndi. Dulu itu perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan yang masjid itu wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan biar. Tapi ranggusan sistem zaman itu. Tapi banter aja. Tapi sengrama ini lah. Intinya sengrama. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana, bener-bener ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu Abdul min Abi Bakar. Mungkin jawabannya yo kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar Abdul min Umar. Kalau nak dua jawabannya kok beneran ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar, kalau nu izin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah itu sahabat dongo banter-banter. Nabi duka, innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andai kan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Yang pengiran wis krungu gegere ngono lho Bang. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai. Terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal ijek dunya itu masalah.
Kayak milih dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tulung sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tawasan sistem apa enggak? Kenapa banter-banter? Nah, tapi kalau tadi dibalik dangdutan saja banter-banter, kenapa kalimat thayyibah tidak boleh? Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun dalam kebaikan saja. Jibril kurang kondangi itu buantai malaikat-malaikat yang masyhur itu. Siapa yang enggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren. Diobong neng geni sampai Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah terus piye jare Nabi Ibrahim? Ya nak aku njuk tolong tak tolong. Enggak, saya tidak minta tolong sama kamu. Wong kowe padha aku padha makhluk. Kena wani ngomong ngono mbek Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksude iku ora mbek aku sing nulung. Kowe kondo aku tak kandakno pangeran. Jare malaikat Jibril. Jare Nabi Ibrahim, lho nak soal pangeran rasa kondo kowe pirsa. Artinya ngene lho, padha kekasih pangeran yo bantah-bantahan ajrine. Nah ngono nang partai politik ora men geger kowe. Mana ana partai politik geger biasa, Jibril wae geger mbek Nabi situ. Biasa wae. Lan iki sampeyan takoki mungkar nangkir kudu wani ben seru napa. Takoki marep buka, kulo guru TPQ. Oh. Ngenyek wong guru TPQ jadi takoki marep buka. Sing mulang niku kula. Sampeyan ra tau mulang malah takok. Jelas. Malaikat. Dia itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mungkar nakir marbuka. Malaikat Malik matur pangeran. Gusti malaikat jinan kandhani iki ambek guru tauhid to takoki marbuka. Akhirnya pangeran yang nyalano malaikat yo sing jenis ngono kok coba takoki. Lucu tuh guru tauhid to takoki. Sesuai kaji Nabi bisa takoki waman Nabi juga. Perkara. Kaji Nabi Muhammad usah takoki waman. Ya tapi pun Nabi malah takoki waman. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang alami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti bila-bila. Nah, angger wong ngono Kanjeng Nabi kena pisang. Terus Kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi Yuka. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat di kitab Nurul Dzolam itu karangannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dzolam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam. Itu dikarang Syekh Nawawi. Itu diantara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafah. Mau kepengen roh meletene Umar zaman ning dunya geruang disentai. Jajal dekne iku hubungane piye mbek mungkar nakir. Wani gak nyentak mungkar nakir. Kepikirane Sayyidina Ali Umar itu ning dunya kenangannya geruang tau disentak Umar. Jake wani gak nyentak sinten? Mungkar nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf itu ya mukasafah tawalam gaib. Itu di dunia wali biasa, nak kira tahu ya bangten. Di dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajab. Mukasafah. Umar mati kabudut tunggu nih begini, minta kasaf. Tawanan Umar tangi turu, tangi ke kuburan sewantai. Bukan akhir teko dengan wajah sangat mengerikan. Misalnya dinali nyeritakno wajahnya itu kal kidril goli kaya ompreng sing apa nyala. Wes pokoke seru. Wah, jadi dinali kalah iki kaya ora salah iki. Ternyata apa? Buar mungkar nakir baca kono Umar ngupatek. Kamu tahu ngedapi siapa kamu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Ada ini nggak ada lo kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Bukan akhir mulai mikir waduh. Orang nyentak wes disentak sih. Ini bisa kamu pakai nanti. Gue roh aku. Wah, aku biasa gue jalanan ngalor itu.
Kemudian jadi mau kata, jajal wocok. Ya repot. Jawab ya, kan gue wocok, orang kan wocok. Kan mau gue wocok. Akhirnya karena nangis nih pangeran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak? Terus kata Allah, ya sing sopan sithik iku kon. Semenjak iku mung karena